Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semua selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dalam ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membahas siapa aja sih yang berhak mengatakan atau ngomong ngasih gelar baik kepada kita. Jadi nggak semua, kita nggak harus senang ketika ada orang ngomong wah fulan baik banget, kita dengar itu senang. Jangan senang dulu, kita harus ngelihat siapa sih yang ngomong. Kalau misalnya kita baik, mungkin kalau diri kita sendiri jelas pasti semua orang nganggap dirinya baik, nggak ada sama sekali yang wah gue buruk. Kalaupun ada emang ngatain buruk, ya pasti dibalik buruk itu buruk. Padahal pengen dibilang sama orang baik, lu mah baik gitu. Nah, pasti paham kan teman-teman. Nah, siapa aja sih yang berhak ngomong kalau misal kita baik? Di sini ada 4 macam. Yang pertama, lihat apakah dia tetanggamu. Lihat, tetangga bukan nih. Tetangga itu bisa di samping rumah kita. Jaraknya apa ke tetangga itu 40 rumah baris ke depan, 40 rumah baris ke belakang, 40 kanan, 40 kiri, itu masih bagian dari tetangga. Lihat, benar gak nih tetangga yang ngomong? Wah, ternyata yang ngomong baik bukan tetangga. Siapa? Orang perumahan sebelah. Pas kebetulan kita emang lagi sholat, emang kebetulan bawa uang 2000, ada orang pengemis kasih, dilihat, wah fulan baik masya Allah. Jangan senang dulu, karena takut ria kita. Nah, siapa sih yang kedua? Yang kedua adalah bagian dari keluarga kamu. Lihat siapa yang ngomong. Orang tua kita kah? Keluarga kita, saudara, sanak famili. Wah, dia benar-benar baik. Kemarin habis kesusahan saya dikasih pinjemin duit, dikasih bantuan, sembako, makanan, mie, banyak semacam-macam. Benar, dilihat dulu. Ternyata emang benar tetangga. Wah, emang benar ternyata kita termasuk orang baik. Tapi kalau bukan, emang kebetulan lagi ada musibah di luar sana, banjir atau kebakaran, kita ngasih sumbangan baju-baju bekas, terus si fulan ngomong baik, maka jangan buru-buru kita percaya kalau emang diri kita baik. Karena bisa aja saat itu aja kita ngasih, misalnya udah lewat dari itu kita nggak ngasih lagi, tapi itu masih tergolong baik. Jadi di sini yang ingin dibahas cuma yang tadi pertama tetangga, yang kedua keluarga, yang ketiga masuk yang ketiga yaitu teman jauh musafir. Itu teman yang mengikuti kamu, teman dekat lah, baik yang musafir atau teman sebangku kita. Kalau misalnya emang kita sering berjumpa sama dia, di sini dikatakan teman musafir karena yang namanya perjalanan kan saling bantu membantu. Teman kita kehausan, kita kasih air minum. Itu musafir, perjalanan di atas 83 km atau 85 khilaf pendapat. Jadi panjang perjalanannya. Di situ kita bisa tahu siapa teman kita. Bisa kelihatan sifat teman kita sebenarnya. Bener gak di teman? Kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah teman jual beli kamu. Kenapa? Karena dalam perdagangan itu banyak kecurangan. Dengan salah satu contohnya ngurangin timbangan, ngomong harga nggak sesuai, atau menjual barang-barang yang dibilang bagus tapi nggak bagus. Nah, banyak di dalam jual beli. Misalnya kita berjualan, berdagang, kita ngomong bagus, kita kasih barang bagus, orang itu pengen beli lagi kita. Wah, kenapa orang itu pengen beli lagi ke kita? Kata orang itu, ini sama fulan aja barang-barangnya bagus. Misalnya jual sarung nih, awet, terus nggak jual barang yang KW. Nah, itu orang baik insyaallah. Jadi yang pertama tetangga kamu, kemudian yang kedua bagian dari keluarga, kerabat, ketiga teman musafir, teman perjalanan atau bisa teman dekat, kemudian yang keempat ialah rekan jual beli. Ini bisa kita tahu siapa diri kita sebenarnya, kita termasuk orang baik atau enggak.
Kalau misalnya di antara keempat ini ada yang ngomong kalau kita misalnya orang baik, alhamdulillah, kita harus bersyukur, kita harus tingkatkan lagi apa yang kita udah lakuin, karena nggak semua orang dikaruniai atau dikasih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik. Nah, apabila di luar dari empat ini mungkin bisa, tapi kali ini yang kita pelajari cuma 4 orang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, kita bisa meningkatkan amal kita, berbuat baik pada sama orang, sama manusia, dalam fastabiqul khairat, berbanyak kebaikan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, afiat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.